Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen serta guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, saya Rio Setiadi Pranata Hidayat. Saya adalah seorang guru di SMP Negeri 13 Raksa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori A, angkatan ketiga tahun 2023 di LPTK Universitas Muhammadiyah, Jakarta. Pada hari ini, tanggal 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan ujian kinerja secara luring di SMP Negeri 13 Raksa, Kabupaten Tangerang. Praktek pembelajaran kali ini saya lakukan di kelas 7, materi tentang operasi hitung pembagian bilangan bulat. Berikut ini ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sehat semua ya. Udah untuk siap belajar matematika hari ini? Siap. Benar? Benar. Oke. Coba Bapak minta untuk ketua kelas Hairunisa, ya, Hairunisa tolong dipimpin teman-temannya untuk berdoa, ya, sebelum kita mulai belajarnya. Silakan untuk Hairunisa. Bersiap. Siap. Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baca doa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Setelah berdoa, Bapak akan mengabsen kehadiran siswa. Apakah hari ini masuk semuanya? Bapak absen yang pertama adalah Hairunisa, Siti Rohma, Sifa Bayo, Safa, Indra, Bayu, Rafa. Oke, semua sudah hadir semua ya. Ada yang nggak masuk hari ini? Ada. Siapa Rara? Vanessa kenapa? Sakit. Masya Allah sakit. Ya, semuanya mari kita doakan untuk Vanessa. Semoga Vanessa diberikan kesembuhan. Ya.
tahu tentang kelas, kondisi kelas seperti ini ya. Bapak pengen nanya kepada yang di ujung, Bayu. Bayu coba dilihat di depan. Terlihat jelas nggak? Yang ada di papan tulis atau di layar? Jelas. Oke. Untuk Raisa, terlihat jelas yang di depan? Jelas ya? Alhamdulillah. Oke. Coba sebelum kita mulai kepada seluruh siswa-siswi, semua berdiri dulu. Ya, mulai belajarnya nanti sebelum kita berdiri dulu. Perhatikan ya, kalau Bapak bilang untuk selamat pagi, kamu mengucapkan belajar, dan belajar. Luar biasa. Tepuk tangan. Oke, kalau Bapak bilang semangat, tepuk semangat. Semangat. Begitu ya? Bisa? Oke, semua perhatikan. Selamat pagi. Tepuk semangat. Terima kasih. Silakan semuanya duduk. Ya, Bapak ingin tahu kepada kalian bahwasanya di sini Bapak akan memberikan sebuah pertanyaan pemantik. Bagaimana cara menganalisis masalah yang berkaitan dengan pembagian bilangan bulat? Yang kedua, bagaimana menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan bilangan bulat? Begitu. Nah, di sini Bapak akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Sebelumnya, ini pertanyaannya ada pembahasan tentang bilangan bulat. Kemarin atau sebelumnya, pembahasan bilangan bulat itu apa sih? Sebuah bilangan yang terdiri dari bilangan positif, nol, dan negatif. Itu bilangan bulat. Ya, oke, perhatikan. Untuk selanjutnya coba kalian dibuka handphonenya. Pada bawa handphone hari ini? Oke, dilihat handphonenya. Bapak akan memberikan kuisis kepada kalian. Dicek grup kelasnya. Sudah masuk semua? Oke. Oke. Kalau sudah, Bapak akan mulai ya. Untuk dijawab pertanyaannya. Ya, yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Dijawab, dimulai ya. Silakan. Sebuah kuis untuk kalian, di mana kuisnya itu berkaitan dengan materi kita hari ini, ya, oke? Paham ya semua ya? Nah, sekarang dilihat di sini.
Baik, itu adalah beberapa manfaat dari materi kita hari ini, yaitu bilangan bulat. Tadi ada beberapa contoh. Selain contoh, siapa yang bisa memberikan contoh manfaat yang lainnya dari bilangan bulat? Siapa yang bisa? Oke, Pak Ahmad? Apa? Menghitung jarak. Ada lagi? Widara? Menghitung hewan-hewan yang ada di kebun binatang. Ada lagi? Siapa lagi? Banyak ya? Oh ya, coba Siti Rohmah. Mengukur suhu, ya, dan lain-lain. Itu banyak banget manfaatnya. Dan video yang barusan itu diberikan beberapa contoh manfaat pada materi bilangan bulat. Ya, begitu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Jelas? Jelas. Oke. Bapak ingin memberikan kepada kalian bahwasannya setelah ini apa sih tujuannya? Tujuan pembelajaran kita. Ini tujuannya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, melalui proses pembelajaran problem-based learning, melalui kegiatan penyajian soal konstekstual yang ada di LKPD, siswa dapat menyelesaikan permasalahan operasi pembagian bilangan bulat dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan pengamatan masalah konstekstual yang disajikan PowerPoint, siswa dapat menganalisis model matematika yang melibatkan konsep operasi pembagian bilangan bulat dengan tepat. Ya, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, setelah tujuan pembelajaran, Bapak ingin kepada kalian bahwasanya di sini ada sebuah video berkaitan dengan materi kita hari ini. Didengarkan baik-baik ini. Lanjutkan pada pembagian bilangan bulat. Nah, di sini kita akan menggunakan media yaitu garis bilangan. Dengan ketentuan, pembagian bilangan bulat terdiri dari bilangan yang dibagi dan bilangan pembagi. Posisi awal selalu di angka yang dibagi. Awal menghadap ditentukan oleh bilangan pembagi. Jika pembagi adalah bilangan positif, maka menghadap ke arah kiri. Jika pembagi adalah bilangan negatif, maka menghadap ke arah positif atau ke kanan. Arah melangkah ditentukan oleh bilangan 0. Arah melangkah selalu menuju ke angka 0. Hasilnya berupa bilangan positif jika melangkahnya maju. Dan angkanya adalah sejumlah langkahnya. Berupa bilangan negatif jika melangkah mundur. Dan angkanya adalah sejumlah langkahnya. Contohnya positif dibagi positif. Contoh 6 dibagi 3. Pertama, kanguru ada di posisi 6, melangkah maju ke arah 0 sebanyak 3 ruas. Ternyata di sini ada 2 langkah. Maka 6 dibagi 3 sama dengan 2. Bagaimana kalau negatif 6 dibagi 3? Maka kanguru harus berada di posisi negatif 6, melangkah mundur ke arah 0. Ternyata ada 2 langkah mundur, sehingga negatif 6 dibagi negatif 6 dibagi 3 sama dengan negatif 2. Contoh 3, 6 dibagi negatif 3. Jadi posisi kanguru berada di posisi 6 ke arah 0 dengan mundur sebanyak 3 ruas. Maka di sini ada 2 langkah mundur, sehingga 6 dibagi negatif 3 sama dengan negatif 2.
Contoh 4, negatif 6 dibagi negatif 3. Jadi Kang Uru berada di posisi negatif 6 karena dibagi negatif 3 bergerak maju. Sehingga di sini ada 2 langkah. Maka negatif 6 dibagi negatif 3 sama dengan 2. Definisi pembagian. Pembagian adalah operasi pengurangan berulang dengan bilangan yang sama. Contoh, 8 dibagi 2 sama dengan 8 sama dengan 8 dikurangi 2 dikurangi 2 dikurangi 2 dikurangi 2, sehingga hasilnya adalah 0. Kita hitung 2-nya ada berapa kali? 2-nya ada 1, 2, 3, 4. Sehingga 8 dibagi operasi pembagian, kita dapat memahami operasi perkalian, yaitu dengan pembagian sebagai operasi kebalikan dari perkalian. Perhatikan uraian berikut. 3 kali 4 sama dengan 4 kali 4. 3 kali 4 sama dengan 4 tambah 4 tambah 4 sama dengan 16. Di pihak lain, 12 dibagi 3 sama dengan 4. Sehingga dapat ditulis di sini 3 kali 4 sama dengan 12 dan 12 dibagi 3 sama dengan 4. Atau operasi pembagian merupakan operasi kebalikan dari perkalian. Sehingga dapat disimpulkan, jika A, B, C bilangan bulat, maka A dibagi B sama dengan C, maka B kali C sama dengan A. Contoh, 30 dibagi 5 sama dengan 6, karena 5 dibagi 6 sama dengan 30. Sehingga positif dibagi positif sama dengan positif. Contoh nomor 2, 12, 16 dibagi negatif 4 sama dengan negatif 4, karena negatif 4 dikali negatif 4 sama dengan 16. Sehingga kesimpulannya positif dibagi negatif sama dengan negatif. Contoh nomor 3, negatif 10 dibagi 5 sama dengan negatif 2, karena 5 dikali negatif 2 sama dengan negatif 10. Sehingga negatif dibagi positif sama dengan negatif. Contoh nomor 4, negatif 8 dibagi negatif 2 sama dengan 4, karena negatif 2 dikali negatif 4 sama dengan 8. Sehingga negatif dibagi negatif sama dengan positif. Kesimpulan dari video ini, ya, kesimpulannya apa coba? Bahwa pembagian itu apa? Kebalikan dari perkalian. Sifat-sifatnya juga sama seperti perkalian. Ya, misalkan positif bertemu dengan positif, maka hasilnya adalah positif. Positif bertemu dengan negatif, hasilnya negatif. Negatif bertemu dengan positif, hasilnya negatif. Negatif dengan negatif, hasilnya positif. Jadi kalau disimpulkan adalah kalau tandanya sama, nah ya kan, positif dengan positif, negatif dengan negatif, maka hasilnya adalah positif. Tapi kalau tandanya beda antara positif dengan negatif, maka hasilnya adalah negatif. Itu kesimpulannya. Paham? Bapak ingin kepada kalian membentuk sebuah kelompok, di mana kelompok itu adalah 1,5 orang. Ya, silakan duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Silakan. Nah, setelah membagi kelompok
Ini ya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Ya. Bapak ingin kepada kalian, satu kelompok itu pilih ketua kelompoknya. Kelompok 1, siapa ketua kelompoknya? Fahma. Kelompok 2, ketua kelompoknya siapa? Rafa. Kelompok 3, Siti Rohma. Kelompok 4, Sipa Bayang. Kelompok 5 terakhir siapa? Rinaya. Ya, di mana satu kelompoknya harus ada ketua kelompok. Ya, oke. Setelah pembagian kelompok dan juga ketua kelas, Bapak mempunyai lembar kerja untuk kalian, di mana lembar kerja ini tolong didiskusikan, tolong dikerjakan secara berkelompok. Setelah mengerjakan LKPD ini, ya, Bapak kasih waktu sebanyak 20 menit. Soalnya cuma ada 3 soal, ya. Nanti satu persatu kelompoknya maju ke depan, ya, seluruh satu kelompoknya. Paham ya? Oke. Ini kelompok 1, kelompok 3, kelompok 2, kelompok 4, dan kelompok 5. Apabila mengalami kesulitan, kalian boleh berdiskusi dengan temannya atau kepada Bapak. Kalian boleh menyontek misalkan atau melihat buku yang kalian punya, bukunya buku paket, boleh. Menggunakan sumber yang lain, Pak, bolehkah menggunakan handphone? Boleh. Silakan ya. Bapak berikan kebebasan kepada kalian. Bapak kasih waktu sebanyak 20 menit. Silakan dikerjakan secara bersama-sama. Oke, silakan. Ada 3 soal di situ, silakan untuk kalian diskusikan kepada teman-temannya. Dikerjakan secara berkelompok, ya. Apabila mengalami kesulitan, boleh bertanya kepada temannya atau kepada Bapak, silakan. Ya, Bapak juga sambil ngecek untuk kehadiran dan juga keaktifan kalian untuk menjawab. Ditulis lengkap nama-nama temennya.
Waktunya 1 menit lagi. Yuk. Nanti setelah ini kalian presentasikan ke depan, ya. Semua satu kelompok ke depan. Memberikan yang pertama adalah salam. Yang kedua adalah perkenalkan diri kalian, kelompoknya kelompok berapa. Oke? Sudah semua? Sudah semua ya? Cukup? Waktu sudah habis. Ayo kita presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kami dari kelompok Abdul Salim ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Masalah 1. Diketahui, perusahaan memiliki 2.100 kasus. Setiap gudang dapat menampung 35 kotak. Batasan pengiriman maksimal adalah 175 kotak. Ditanya berapa jumlah gudang yang diperlukan dan berapa kotak setiap yang akan dimasukkan gudang. Jawab A. Gudang 2.100. Kira-kira satu gudang 2.100 sampai dengan 35 sampai dengan 60. B. Kotak sepatu per gudang 2.100 dibagi 175 sampai dengan 12. Jadi jumlah gudang dan kotak sepatu per gudang adalah 12. Diketahui udara pada pukul 12.00 siang adalah 47 derajat Celcius. Pada pukul 21.00 suhu udara menjadi 2 derajat Celcius. Ditanya berapa derajat suhu udara pada pukul 18.00. Jawab, penurunan total suhu pada pukul 21.00 2 derajat Celcius sama dengan 47 derajat Celcius 2 Celcius dikurang 2 derajat Celcius sama dengan 45 derajat Celcius. Jumlah jam sama dengan waktu pada pukul 21.00 dikurang 12.00 sama dengan 15 jam. Penurunan rata-rata suhu 1 jam sama dengan 45/13 sama dengan 45 derajat Celcius 12 jam sama dengan 3. B. Suhu pada pukul 18.00 sama dengan suhu pada pukul 12.00 ditambah Celcius dikali 47 derajat Celcius sama dengan 47 derajat Celcius tambah min 5 derajat Celcius jam dikali 6 jam sama dengan 47 derajat Celcius ditambah min 30 derajat Celcius. Oke, soal nomor 3. Jadi rata-rata suhu setiap 1 jam adalah min 5 derajat Celcius dan suhu pukul 15.00 adalah 17 derajat Celcius. Terima kasih. Soal nomor 3. Dua toko juga menerima pesanan 900 buku untuk dibagikan ke dalam kemasan setiap 12 buku. Setiap kemasan akan dikirim kepada sekolah-sekolah di Jakarta. Selain itu, toko tersebut ingin memberikan pembinaan kepada siswa yang mendapatkan nilai tertinggi di kelasnya dengan memberikan 1 buku tambahan untuk setiap kemasan. Jika terdapat 15 sekolah yang akan menerima buku tersebut, berapa jumlah total kemasan
3 kita beri aplausnya sekali lagi untuk kelompok 3. Ya, silakan duduk. Perhatikan, di sini ada 3 soal ya. Dimana yang soal yang pertama itu gudang sepatu, betul. Yang kedua adalah tentang suhu, ya. Yang kedua adalah tentang suhu dan yang terakhir adalah tentang jumlah buku. Oke, itu materi yang sudah kita diskusikan secara bersama-sama. Kalau sudah didiskusikan, apakah ada pertanyaan kepada kalian? Ada yang mau bertanya? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, tolong kembalikan LKPD-nya kepada Bapak, ya. Silakan. Kelompok 1. Oke. Kelompok 3, 2, dan kelompok 5. Terima kasih. Ya. Ini hasil diskusinya sudah diberikan kepada Bapak. Sekarang adalah ada yang terakhir di mana ada sebuah soal yang diberikan oleh Bapak untuk kalian semua dikerjakan secara individu. Ya, Bapak cuma ngasih waktu cuma 5 menit. Oke? Ini soalnya. Bisa marah-marah aja gitu. Silakan dibuka. Oke, terima kasih. Oh, ini kayaknya senang banget belajar hari ini ya. Masya Allah, masih siang ini masih semangat ya. Ya. Oke, terima kasih. Untuk tugas individunya sudah dikumpulkan ya kepada kalian. Oke, Bapak mau nanya untuk hari ini ya, selama kita tadi belajar dari awal sampai akhir gitu kan, apakah kalian senang belajar hari ini? Senang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ada kesulitan tidak? Tidak. Semoga pembelajaran hari ini kita bisa dimanfaatkan dan dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, perhatikan. Sebelum Bapak menutup, Bapak ingin memberikan materi untuk selanjutnya atau pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya itu adalah tentang operasi hitung campuran antara perkalian dan pembagian dicampur dengan penjumlahan dan pengurangan. Hari ini cukup pembagian aja, nanti minggu depan kita akan bahas operasi hitung campurannya. Oke? Nah, setelah untuk materi berikutnya, reward, ya, memberikan reward itu artinya penghargaan. Dimana tadi diskusikan oleh kalian semua, kelompok mana yang paling aktif, kelompok mana yang bisa memberikan jawaban benar, dan kelompok mana yang bisa memberikan presentasikan dengan hasil yang terbaik. Bapak sebutkan di sini kelompok yang terbaik ada 2. Yaitu kelompok 1 dan kelompok 3. Kemenangannya seluruhnya untuk kelompok 1 dan kelompok 3, di mana bahwasannya mereka perwakilan dari kalian kelompok-kelompok yang Bapak menuju terbaik ya. Nah, di sini setelah Bapak memberikan, semoga pembelajaran hari ini seluruhnya bisa dimanfaatkan dan berguna untuk kita semua di kemudian hari. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf apabila ada kesalahan secara pribadi dan lain-lain. Boleh dibereskan untuk buku-bukunya, alat belajarnya sebelum kita pulang ke rumah masing-masing. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa
supaya kita di dalam perjalanan diberikan keselamatan sampai pulang ke rumah. Ingat sekali lagi pesan Bapak, kalau udah pulang sekolah tolong pulang ke rumah.